Kata hadis Nabi, zaujatan mukminatan tu'inu ala imanihi, istri solehah yang menolong agama suami. Nah karena ilmu ini nggak nyampe, akhirnya dia merasa saya akan bahagia kalau dapat perempuan cantik, putih, langsing, tinggi, rambutnya panjang. Kok milih bojo apa kuntilanak? Baru dadi di bojo ribet, perawatannya mahal, kudu ndang bangun omah, kudu ndang beli mobil nek ora njaluk pegat, anake nangis dia yo nangis, dadi malah bingung sing nangis loro, anake karo anake maratuwa. Oh baru langsung lapor, "Ustaz Gusti saya gini." Lah kan mbok pilihan-pilihanmu dhewe. Dulu ketika milih itu kenapa alasannya? Yaitu senyumnya memalingkan wajahku dari duniaku kan gitu. Lah saiki ndang wis ndek anak ternyata ora iso dadi ibu, dadinya digorengane maratuwa ora iso dadi mantu. Tamu-tamune teko ora gelem nemoni kuwi mau gitu loh. Ternyata apa? Yang kamu butuhkan bukan itu tuh ternyata. Kenapa? Pas kamu cari istri ilmu murung cukup. Akhirnya salah. Lah ilmu itu akan membongkar hakikat sing mbok butuhke apa? Mendidik anak itu yang butuh apa? Jadi anak soleh. Ora kaya wong 4 tahun kudu TK, 6 tahun kudu SD, baru SMP, baru SMA, baru lulus ya tetep ora kerja, ya tetep ora salat, ya karo wong tua wani, malah ngetengi pacare gitu loh, Bu. Ngono kok ya ditiru. Banyak orang tetap mendidik anak dengan cara begitu. TK, SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA. Ya Allah, dalam Islam tidak begitu. Anak soleh yang udah orang tua, gimana caranya? Jadi kita tuh kalau nggak punya ilmu kan cenderung tidak punya kepribadian, cenderung tidak punya prinsip, hanya akan mengikuti apa kata orang. Nanti nek hasilnya salah, baru menyesal dan hidup tidak bisa diulang. Selain membuka tabir hakikat, ilmu itu bisa membuat peringkat masalah. Inna atakhalluf an dzalikal wal amal bi khilafi yakunu imma li dhafil idraki ya bi haitsu innahu lam yudrik maratibal mahbubi wal makruhi ala ma hiya alai. Kesalahan di dalam beramal itu selain karena tidak punya ilmu berakibat pada dia tidak bisa menyusun peringkat. Nun saya Bu. Ora apik, rada apik, apik, luwih apik, ya. Kemudian apik banget, paling apik. Itu menggunakan kata apik semua. Ndak baik, kurang baik, baik, lebih baik, baik sekali, paling baik. Itu menggunakan baik semua. Tetapi ketika kita harus memilih, kan kita memilih yang paling. Ya tadi, yang penting kan sholat. Ya Allah Mas, lah nek kowe sholat nyang omah goreng to sak rakaat yang masjid itu 17 mbok itu 17 ngopo to? Wong gur kacake 2 menit dari rumah ke masjid. Gitu loh. Pulang dari apa namanya dari masjid, maca Quran bisa, dengarkan pengajian bisa, nonton bal-balan bisa, jalan-jalan untuk alasan kesehatan juga bisa, nemani istri bantu membuatkan sarapan juga bisa. Itu juga baik-baik kok. Tapi mana yang kamu pilih yang paling tepat dengan situasi itu? Aku tidur wae lah, wong tadi malam aku habis ronda. Lah tapi nek bojomu anake telu nyiapke sarapan gek rewel kabeh, gek rupane mirip kowe kabeh, terus kowe turu apa ora kemetak nek carane ngono kuwi gitu. Mungkin orangnya terus dadi songong gitu. Lah kok ngapa dadak turu to ya ora ngerti repot men. Aku bengi mau ya anu bar rondo aku kesel kok. Ya bener tapi kan tidak tepat dipilih gitu loh. Nah, ilmu itu bisa menyusun iki apik, iki rada, iki luwih apik, iki paling apik. Ya udah kita pilih yang paling apik itu. Nah, orang yang tidak punya ilmu kadang-kadang itu tadi Bu, jawabannya salah, ora ngerti nek ngene iki salah atau tadi tidak prioritas. Nah, ini secara teori sudah selesai. Berarti poin pertama, kuwatul idrak, ilmu yang memadai, kuatnya pemahaman, ngerti nek eneng kaya ngene kahanane aku kudu piye. Yang kedua disebutkan dengan kalimat syaja'atul qalbi. Syaja'ah itu keberanian, berani. Ya. Syaja'atul qalbi adalah keberanian hati. Maksudnya begini, ada orang-orang yang sudah tahu iki ra bener, tetapi hatinya tidak berani. Misalnya begini, ada suami istri konsultasi ke saya. Setelah saya analisa ternyata jawabannya apa? Suaminya salah, istrinya salah. Terus solusinya gimana? Ya wis njuk ngapura. Udah ngomong, maaf.
Saya salah, minta maaf. Ada orang yang diberitahu kamu itu sekarang datang ke rumah minta maaf sama suamimu. Kamu sekarang datang ke rumah minta maaf sama istrimu. Rak gelem. Gengsi. Nah, aku njaluk ngapura dia rumah sebener. Akhirnya apa ya tidak selesai, hatinya orang kuat kok. Dia merasa kalau minta maaf itu merendahkan derajat dia. Padahal iki solusi rumah tangga gurunjuk ngapura loh aslinya. Dan tetap tidak mau. Ya wis, nek ngono aja datang ke tempat saya karena kamu orang yang hatinya kotor, nggak bersih kamu. Wong jawab, udah nanya kejadiannya begini menurut saya, ini kamu salah, kamu tinggal minta maaf selesai. Ra gelem. Malah mulai nyangani wong tuane golek pembenaran yang ngene golek bolo. Akhirnya begitu mantune datang, sak omah mertuane yang nganyeli mantune iki kabeh. Kemarin begitu, ada suami selingkuh Bu, karena lockdown di rumah. Istrinya kerja padahal dia di rumah ora ngasih gawean, malah golek gawean dhewe gitu. Dia selingkuh sama pacarnya. Lah kok sekarang malah pengen nikahi pacarnya itu jadi istri kedua. Lah aneh lah wong kowe ra iso blonjo bojomu sing kerja bojomu kok malah pengen menikah lagi itu alasannya apa? Alasannya karena kemarin sempat tidur dengan pacarnya takut kalau hamil. Tak dongake ra hamil saya bilang. Nah, sekarang setelah konsultasi marah karena dia merasa disalahkan, marah. Nah, terus dia pulangnya ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya dia cerita apa nggak ngerti. Sekarang isinya kalau datang ke tempat mertua itu dicuekin, dianggap manturan. Padahal sing salah sing lanang coba. Orang juk ngapura malah ngajak bolo lo nganyeli bojone ngajak bolo. Masa solusinya begitu, Mas? Dek nesu karena mau nikah lagi nggak boleh. Lah nikah nganggo apa? Lah duit orang duwe kok. Sing kerja sing wedok kok. Alasannya tidak dia tidur dengan pacarnya itu alasannya apa coba? Karena yang perempuan diajak tidur nggak mau. Lah bojomu kesel. Nek kowe pengen ngajak bojomu turu gelem, kon ojo kon nyambut gawe, kon nyang omah dandan. Pedikur manicure gitu loh. Lah nek wis ngono bojomu dijak turu ra gelem salahno. Lah bojomu nyambut gawe kowe nyang omah, terus ngajak tidur istrimu bilang capek, terus kamu cari pelampiasan yang lain malah saiki pengen nikahi terus logikane piye to Mas? Gitu marah coba. Jadi ada orang-orang yang orang ngerti salahnya ngendi, ada orang yang tahu salahnya di sini tapi atine ora kuat nglakoni. Mbak bojomu iki rape. Njaluk pisah. Lah pripun status kebacot seneng. Ya wis gitu loh, Mbak. Lah kowe entuk apa coba? Akhirat yo ora entuk, donya yo ora entuk. Wong akhirat bojomu ora ngerti agama, ora salat, seneng nempeleng kowe. Donya wong yo cek ngontrak urung di omah, urung di kolam renang kok. Akhirat tidak ada jamin donya ora eneng. Mbok wis to Mbak ditinggal wae wong dak yo ora setia, dak iso kok ngepek kowe. Terus nangis berbes milih jikok tisu ngene-ngene meneh. Pripun? Kula pun tresno kali bojo kula. Ya wis nek ngono aja merono nganggon aku. Solusi saya bukan begitu. Hidup itu cuma sekali. Anda bahagia dalam hidup Anda. Bahagia itu apa? Ngikuti syariat. Ngikuti apa? Perasaanmu. Mulane pengajian aja dengarkan lagu-lagu. Walaupun hati penuh derita tapi tetap cinta. Kuwi lagune sapa? Masa urip manut lagu? Jadi ternyata itu udah dibahas sama Ibnu Qayyim. Ada orang tidak ngerti ilmu sehingga salah, tapi ada orang ngerti ilmu tetap salah ngapa? Atine sing ra kuat. Minta maaf itu nggak gampang. Orang yang biasa ditokohkan tiba-tiba harus maaf, apalagi sama istrinya kecil ireng gitu. Ya wis Dek, aku njaluk ngapura aku maaf. Ora gampang Bu kayak gitu tuh. Anda punya salah sama temen itu kadang-kadang Anda juga digoda setan untuk minta maaf juga nggak mau kok. Udah sing salah. Menurutmu dek sing salah, menurut Allah kowe sing salah piye coba? Jadi apabila dua hal ini sudah ada pada seseorang, faida soha idrakuhu wa qiyat nafsuhu wa tashaja qalbuhu ala itharil mahbubil a'la wal makril adna faqad wufika li asbabis sa'adah. Jika seseorang itu pemahamannya sudah benar, hatinya berani memilih berdasarkan kebenaran itu, maka dia telah mendapatkan dua penyebab kebahagiaan hidup. Dadi uripmu sangsara iki mergo ora duwe ilmu, dadi jawabanmu terhadap persoalan yang muncul salah, atau kamu tahu tapi nggak berani mengambil jawaban itu karena hatimu lemah. Oke. Udah 8:30 ternyata. Kurang galak ibu ya. Enggak, saya tuh kadang-kadang ketemu sama ibu-ibu yang lemah-lemah gitu tuh jengkel saya gitu loh.
Solehah itu kok cocok, oh duka yang TV kuwi, semakin menderita semakin solehah. Tidak, soleh itu semakin menepati perintahnya Allah dan Rasulnya, itu solehah. Mas, gue nek ngeplaki aku dosa loh mas, itu bukan berarti berani sama suami, itu menuntut keadilan dalam pernikahan. Mas, gue wes 2 tahun ramblonjo aku loh mas, gue nek ramblonjo aku dosa loh mas, bukan berani, orang meneng wae terus ngaji terus maca donga ya Allah berilah hidayah suami saya, ngono wae. Mesti ra pengajiannya di SKS yang ngono kuwi. Sampai nanti Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan begini. Al khairu kullu fil hadzal harfaini al akhdhu bima umirtum wa nahyu amma nahituhu manhu. Semua kebaikan hidup itu cuma ada pada 2 kata. Semua kebahagiaan hidup cuma ada pada 2. Semua kebaikan hidup, al khairu kulluhu, seluruh kebaikan itu cuma ada pada 2 kata. 1, menjalankan perintah. 2, meninggalkan larangan. Tidak. Menjalankan perintah menenangkan hati, menenteramkan hati, meninggalkan larangan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, menenteramkan hati. Sementara kalau perintah kita tinggalkan, larangan kita kerjakan, itu menggelisahkan hati, kan gitu. Rumusnya begitu. Jadi kalau nanti dalam hidup kita merasa ora penak, berarti eneng sing dilanggar. Lah kowe ngerti ora pelanggarannya di mana? Nek wis ngerti, hatimu kuat ora menjalani hidup sesuai dengan solusi yang diberikan agama. Kuncinya di situ aja sih sebenarnya. Dan saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang hidupnya membiarkan hidupnya dalam kesalahan sehingga dia menderita dalam jangka waktu yang lama, dan ketika sadar sudah tua, sudah enggak apa ya istilahnya, sudah terlalu lama dia mengalami hal itu. Oke. Gitu ya untuk pertemuan pagi hari ini. Nanti kita cari tema-tema sederhana tapi sing justru mendasar, karena hal-hal seperti ini menurut saya sederhana sebenarnya, mudah difahami, tapi banyak orang menyepelekan. Itu mudah-mudahan enggak sudah jam 9 ya. Doa ya doa untuk misalnya ilmunya bermanfaat. Jadi kalau ilmunya banyak pas ada masalah kadang-kadang lupa gitu loh Bu. Kayak kita sekolah pas ujian tiba-tiba langsung jawab gitu loh. Padahal ndek men tahu, itu aku jane ndek men yang mudah kok pas lali. Jadi berdoa kepada Allah agar ilmunya bermanfaat. Ini as'aluka ilman nafi'an misalnya. Terus juga minta doa pada Allah agar minta hati yang kuat gitu loh. Jadi kalau saya cinta sama suami, tapi kalau suami dibangunkan sholat subuh nggak mau, ya saya harus marah gitu loh. Saya harus lebih cinta kepada Allah. Itu namanya doa minta kekuatan hati. Jadi kalaupun doanya begitu, doa minta ilmunya bermanfaat dan doa minta hatinya dikuatkan sama Allah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.